onro baraninna Nabi SAW. Dilihat keberanian Rasulullah oleh sahabat, oleh Sayyidina Ali. Nabi Sayyidina Ali diajak pergi ke Ka'bah. Angka ni tahu saliwang menurut buku ini, lo kamu pergi ke Ka'bah, tapi dia gagal tombitai. Pasti ini mukjizat. Agak zaman Nabi tahu Ka'bah, dia hancurkan patung-patung yang ada di atas Ka'bah. Tentu ini kan ancaman nyawa. Reba ko bulana. Naitana ya romega na ko isaliwang, dia sudah siap berangkat. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Ya, siap. Masuk kah? Jadi dia keluar. Akan baca ke Nabi takut tangan. Ini juga bisa kita pakai kalau kita butuhkan. Ternyata yang dibaca oleh Nabi SAW surah Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil mursalin habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Mukarramun, hadirin wal hadirat, khususnya para tokoh, para orang tuaku sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, nasaba pamase nanya fakulya kulirkum Allah Ta'ala. Malam hari ini kita kembali pada kajian Sirah Nabawiyah. Dan kebetulan kita berada di malam tanggal 5 Muharram. Mari kita mengenang kembali irampi-rampi paimeng pengetahuan Bapak Ibu yang duluan kita tahu dari saya, yaitu terkait peristiwa hijrah letekna Nabi SAW sibawa para sahabatnya untuk letek ke Madinah, karena di Mekah sudah tidak kondusif, tidak bisa dipakai sebagai tempat untuk melaksanakan agama. Rasulullah SAW diangkat mencaji suruh pada umur 40 tahun. Ya. Pada umur 40 tahun turunlah ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejarah mencatat bahwa semenjak layak Nabi mencaji surah untuk menjalankan dan mendakwahkan Islam, sejak awal sudah merasakan bagaimana penolakan masyarakat Quraisy yang diistilahkan dengan kafir Quraisy Mekah. Rasulullah SAW berada di masyarakat yang menyembah patung. Jadi biasa Ka'bah, di sekelilingnya puluhan bahkan ratusan patung yang disembah. Dibuat dari berbagai macam, dari batu, dari kayu, bahkan sejarah mencatat ada patung yang dibuat dari kurma. Matape engkana pun Allah Ta'ala, tapi masum pe kepuangi lewat patung-patung ini rasa mapak dua. Rasulullah SAW datang dengan akidah tauhid. Sik dimipuang, Qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Rasulullah SAW mengalami penolakan. Sejak tahun pertama sampai Rasulullah letek ke Madinah di tahun ke-13. Cobaan tidak pernah berhenti. Sahabat-sahabat yang masuk Islam juga merasakan bagaimana tekanan, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy.
Jadi kita ini harus bersyukur pada Allah nasabah. Buat dingi jalankan ye selengi dengan nyaman, aman, bahkan bukan ditekan. Tambah bagus Islam tak, tambah dihormati kita sama masyarakat. Nah, inilah kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya biasa nareko masyahada tahu bersiap untuk disiksa oleh orang kafir Quraisy. Sepertilah contohnya Bilal bin Rabah tidak diperlakukan seperti barang bisa dijual. Namanya tuannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini kafir Quraisy, tokoh terdana kafir Quraisy. Naitana Sayyidina Bilal tama seleng, wah sudah disiksa. Nah, diseret pakai kuda, dicambuk dan seterusnya. Di antara siksaan luar biasa yang dirasakan oleh Bilal, nasabak magai, nasabak tamai seleng. Tahun yang paling sulit dilupakan dalam sejarah adalah tahun ke-7. Betuana sudah diangkat menjadi nabi, 7 tahun kemudian Bapak Ibu, itu orang kafir Quraisy sepakat, mari kita miskinkan ini orang Islam Muhammad dengan pengikutnya. Jangan kasih sembako. Engka duina tahu. Tapi kutama ku pasae, tama ku pasae, dega to kurapir Quraisy malai duina. Ini namanya boykot. Dimaklumi karena ya biasa dega oto dega masina. Jadi keluar masuknya barang dari satu negara ke negara itu sangat lambat, pasti pakai kuda dan onta. Berapa tahun ini diperlakukan seperti itu? 3 tahun, mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Deto keganganan, deto selengin, nasabah kalau ke kupasai, mereka tidak mau ambil uangnya. Ada sembako di pasar, tapi orang kafir Quraisy tidak mau ambil. Ini pemboikotan selama 3 tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Ini buku sirah yang saya bawa, ditulis oleh ulama besar Saudi, Syekh Mahdi Rizqul Ahmad, judulnya As-Sirah Nabawiyah fi Dhawil Masadiril Asliyah. Angka adana dikutip oleh pakar ini, adana Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dai angka si diwattu nasa temika yaro tuku teme wenni ya toro teme kunasa wang kalinga tattapai ke benda sekada aga yaro jadi ukarawai nasa ngapecak-pecak letuk kak nasa maku kede wis sekada aga yaro gage, tapi itulah waktu itu saya makan dari saking laparnya. Terbayang bagaimana sulitnya bahagian makanan di 3 tahun ini. Joka kak nasa kola lagi. Engkau ita, saya melihat kulit binatang yang sudah lapuk, sudah lama. Ia non rasu mubisai upacingi, ia naruh nasu, dan itulah yang saya makan. Semiskin-miskinnya kita tidak akan makan seperti itu. Tidak akan makan kulit binatang. Itu terjadi 3 tahun, dari tahun ke-10 sampai tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Tahun ke-10 omnya Nabi Muhammad Abu Talib meninggal. Setelah itu mati itu Banina Khadijah. Ini 2 orang ini adalah orang yang sangat berperan bagi dakwah, karena menurut Sahih Bukhari tongeng ya tu omnya, tapi ini wallahu a'lam karena masih ada yang menentang. Maka dari Sahih Bukhari bahwa ya omnya Nabi Muhammad dek natama seleng. Ini ada di Sahih Bukhari. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak terlalu didatangi
segan mi tau mopi tawe untuk langsung naterusi Nabi Muhammad gara-gara kaumnya, karena omnya ini orang yang disegani, tokoh di masyarakat. Walaupun dia naseleng, nah tahun ke-10 itu wafat itu omnya. Tidak lama kemudian meninggal juga istrinya. Khadijah ini tosogi tetapi capu orang peranna memperjuangkan Islam, karena waktu itu Islam memang butuh dana besar. Jadi ini perjuangan Islam Bapak Ibu memang harus didampingi orang kaya. Sayyidina Abu Bakar tuh sitongan tosogi, Sayyidina Umar tosogi ye, Sayyidina Utsman tosogi, Abdurrahman bin Auf tosogi. Lama-lama di akhir kehidupan ini beberapa sahabat ini mencaci kasiasi. Sayyidina Umar itu sampai lebih 10 tempelan bajunya di akhir hidupnya. Padahal dia sudah jadi khalifah, terlambai datang baca khotbah. Ditanya orang, "Ma kita terlambat, Baginda, kenapa terlambat?" Maka dia, "Hanu naseng, terlambat merakko bajuku ini lambat kering." Ternyata ya betul baju yang mau dipakai khutbah nah tajengi rakona, berarti tidak banyak bajunya. Buku apa yang saya baca sampai dihitung oleh sahabat 13 tempelan bajunya. Padahal tania atau kasiasi ya, tosogi asalnya. Jadi ini perjuangan Islam memang butuh dukungan dan perjuangan dari orang-orang kaya. Bapak Ibu sekalian, setelah meninggal ini dua orang, wah berani ini orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW. Satu malam terjadilah pertemuan rapat ponggawa-ponggawana atau kafir. Di situ dipimpin oleh Abu Jahal. Apa rapatnya? Mereka mengetahui bahwa ada kesepakatan utusan dari Madinah yang menyepakati dengan Nabi Muhammad bahwa mereka siap menunggu di Madinah. Kalau tidak bagus di Mekah, pindah ke Madinah. Ini perjanjian 2 kali. Maka pada tahun ke-13 dari kenabian, tahun ke-7 diboikot, tahun ke-10 meninggal omnya dan istrinya. Tahun ke-13 rapat itu tahun 622 Masehi. Rapatlah algojo ye, ponggawana atau KPRE di satu tempat namanya Darun Nadwa. Dimulailah rapat. Apa isi rapatnya? Bagaimana kita menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad yang mengajak orang untuk keluar dari agama kita ini. Ada 3 usulan di rapat itu. Menurut buku yang saya baca ini, di depan ada buku ini. Jadi tidak bisa dikarang-karang, ini sejarah. Nomor di tarungkui Nabi Muhammad. Tarungkui. Usulan itu tidak diterima dengan berbagai alasan. Yang kedua, abiangi. Asingkan, buang sana. Tidak diterima. Usulan terakhir dari Abu Jahal, Abu Lahab. Apa usulannya? Kita bunuh Nabi Muhammad besok malam. Dan itulah yang disepakati. Bagaimana, setuju? Setuju. Akhirnya ketuk palu, keputusan merapat di Darun Nadwa besok malam unui Muhammad. Turun Jibril kepada Nabi Muhammad menyampaikan, "Ya Muhammad, mereka sudah rapat, besok malam kamu mau dibunuh." Mengetahui informasi dari Jibril, lokai Nabi Muhammad tengah hari pakai masker, ditutup mukanya. Natutui tapanan Nabi SAW. Pergi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai di sana, tamai Nabi SAW, ada dialog. Ternyata agak kata Nabi Tamelo podangi Sayyidina Abu Bakar yang nanti jadi mertuanya ini
Maka dari saya meminta kita Abu Bakar tasibawanga hijrah ke Madinah. Yang lain itu Bapak Ibu sudah diberangkat secara berangsur, termasuk Sayyidina Umar tosagero jokani, ndak ada yang ganggu Sayyidina Umar. Umar malah teriak, "Oi orang Mekah, siapa yang mau jadi janda istrinya, mau jadi anak yatim anaknya, silahkan hadang saya." Dia gak berani. Oh, hebatnya itu Sayyidina Umar. Ini juga perjuangan Islam memang butuh juga orang-orang tegas, Bapak Ibu. Dia gak agak masuk, tahu. Ditantang Sayyidina Umar, siapa yang mau janda istrinya, siapa yang mau yatim anaknya, silahkan hadang saya. Dia gak agak berani. Labek Sayyidina Umar. Jadi Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ini masih ada menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar tasibawanga nang kalingana makwaruna ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dalam sejarah ini dunu matana menangis. Dia menangis. Tangisan apa ini? Tangisan nyameng, tangisan terharu, bukan tangis tahu. Maka dah, maga nak matu naunu nak tahu tidak. Tangisan Sayyidina Umar itu menurut Ibnu Ishaq dalam sirahnya Ibnu Hisham, ini tangisan haru karena engkanya pertama kuatinna mendapat kehormatan. Ya Allah, terima kasih nak percaya ke Nabi tahun untuk dampingi. Jadi ini menjadi pelajaran juga buat kita. Ia tu decenge, ia tu agamai, kalau diperjuangkan isaliwang kelihatan tersiksa, tapi itu engkanya pertama kuatin. Kita larang rasakan bagaimana susahnya bangun salat subuh. Nareko irita polo mabela anda sarasa la da yanu nasa. Bangun moto ni tahajud aga. Anda sarasa apa? Bagi yang tidak tahajud. Pura siro rasa matur lo kamasun paja subuh majer jama kumasige. Andra salah sapa menurut yang tidak tahajud, yang tidak salat subuh. Tapi yang tahajud dan pergi salat subuh akan dirasakan nyameng. Inilah yang dirasakan. Maka Rasulullah ketika ditanya oleh Niga, wah bisa kalau tidak salah, ya Rasulullah, aga tanda-tandana nariko jama decenge. Aga tanda-tandana yaitu decenge nariko jama. Maka dia Nabi ta al khairu matma'annat ilaihi nufus. Yaitu decenge nariko tajama yaitu agage manyamo papida ditak deceng yaitu. Inilah yang dirasakan Sayyidina Abu Bakar. Oke, selesai dari Sayyidina Abu Bakar, pergi ke rumahnya Sayyidina Ali untuk untuk podangi Sayyidina Ali. Ini tengah hari, Pak. Nanti malam kamu yang tidur di tempat tidur saya. Kenapa? Saya mau ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Siap. Wah, hebat toye. Hebat ini. Kenapa? Tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad, nyawa siap melayang. Akhirnya persiapan begitu dilakukan. Sayyidina Abu Bakar pergi ke rumahnya Abdullah bin Urqud. Abdullah bin Urqud ini adalah tukang penunjuk jalan. Tania seleng, tapi dia penunjuk jalan yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Ini juga menjadi pelajaran bahwa tidak apa-apa kita berteman dengan non-muslim kalau dia tidak mengganggu kita. Boleh. Bahkan Rasulullah biasa pinjam makanan ke Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Ini ada pelajaran-pelajaran yang kita ambil di sejarah ini. Jadi dia menyewa Abdullah bin Urqud. Disiapkanlah kudanya. Kemudian cerita dipersingkat, taman diwarni. Wah, masuk malam. Ini orang Makkah tegang. Ini pernah diceritakan oleh Pak Kiai Haji Saiduddin MZ. Ini berita pembunuhan Nabi Muhammad setongana lai subui. Supaya dek garena letuk ke Muhammad. Nah, sabak ko perkiraan orang kafir Quraisy, narek ko letuk ke Muhammad matu, bisa dia cari cara supaya selamat. Jadi ini rahasia.
Tetapi yang namanya keluarga, letu iko bolana anggota rapat na pudak bainena. Iro bainena si bici boleh bolana. Melok tu matu layuno Nabi Muhammad, matu kuwenni. Jangan bilang-bilang, ha? Iya, ya akhirnya beredar satu Mekah bahwa nanti malam akan dibunuh Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah biarpun begitu akan tahu karena ada Jibril yang sudah menyampaikan lebih dulu. Wen ini celengi nabitta ukusaliwa. Wah, angkatonga. Rupanya ini akal jahatnya ini Abu Lahab dan kawan-kawan, Abu Jahal dan kawan-kawan. Mereka menyewa orang kuatnya kabilah-kabilah. Karena itu di Arab kabilah-kabilah, suku-suku disewalah masing-masing dari suku ini supaya makadah narekomate matu Muhammad tidak ada saling menyalahkan. Kita kuat karena utusan dari kabilah-kabilah yang bunuh. Begitu kesepakatannya. Celeng Nabi taku saliwang. Wah, kata onro baraninna Nabi ta sallallahu. Dilihat keberanian Rasulullah oleh sahabat, oleh Sayyidina Ali. Nabi Sayyidina Ali diajak pergi ke Ka'bah. Angka ni tahu saliwang menurut buku ini, lo kamu pi ke Ka'bah, tapi dia gagal tomitai. Pasti ini mukjizat. Agak zaman Nabi taku Ka'bah. Dia hancurkan patung-patung yang ada di atas Ka'bah. Tentu ini kan ancaman nyawa. Reba ko bolana. Naitana ya romegana ko isaliwa. Dia sudah siap berangkat. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Ya, siap. Masuk kah? Jadi dia keluar. Akan baca ko nabi takut tangan. Ini juga bisa kita pakai kalau kita butuhkan. Ternyata yang dibaca oleh Nabi SAW surah Yasin ayat 1 sampai 9. Ini juga bisa kita pakai. Yang penting yakin ki. Meloki masuk boleh. Itu yang dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi aqnaqihim aghlalan fa ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna sampai di sini min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Keluar buku ini. Ini baca-baca boleh kuna bitta ya. Sedangkan baca-baca ogi matepek kak. Saya banyak belajar bahasa Bugis, bahasa Mandar. Biasanya itu ipak disengeng ogi ditutup di belakang baraka polir punga ta'ala kun payakun. Jadi itu jadi. Saya dulu pemain pencak silat waktu masih umur sanawiyah. Waktu memberangkat atraksi, na pudang ngak guruku. Ya ko dia ko baca, ko dia ko baca, melok ko joka, baca ye. Saya lihat baca-bacanya bahasa Mandra, tetapi di ujungnya itu dia gaga mapak dua. Dia gaga mapak dua. Sandre ku Allah Ta'ala. Baraka la ilaha illallah kun payakun. Begitu akhirnya. Jadi dia nak ada gerakannya. Letuk kak kero, karena saya main tongkat. Lai pepe kena ini mah. Lai bangku boleh asik dengan sekuat tenaganya itu teman nak kena ya. Nah tidak sakit. Padahal aju sepuh ya. Itu sebesar sebesar ini. Panjang. Lai bampang ya, nak kena ini. Saya pegang tongkat begini, lai bangku boleh asik ya. Dengan sekuat tenaganya. Tidak ada kurasa. Barakakna gaya, barakakna doa yang mak bersendera tadi, tapi tidak ada sekarang. Dia no apa lagi? Saya merasa tidak dibutuhkan, tidak kubutuhkan gitu. Ini Rasulullah SAW akan baca surah Yasin, baca kutangga Isa ayat 1 sampai 9. Roboh semua ini yang mau membunuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi kita bahkan dikasih
Dikasih apa? Nah kasih debu di kepalanya itu orang yang mau membunuh. Jokkani siruntu Nabi Muhammad di bertemu simpang jalan bersama Sayyidina Abu Bakar pura si janji kuki matur siruntu ya, ketemu. Kemana ini dua orang? Iya rawat tuwe. Buku ini mengatakan duitnya Sayyidina Abu Bakar na tiwi 6.000 dirham. Saya 6.000 dirham konversi ke uang rupiah itu sekitar 700 juta itu malam. Jadi Sayyidina Abu Bakar memang sudah siap demi Islam. 700 juta uang nak bawa. Jadi taninya topat dia tosogi. Itulah saya bilang perjuangan Islam ini membutuhkan tosogi itu. Yeah. Berangkatlah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar tengah malam ini Pak. Menuju apa? Menuju ke selatan. Itu Madinah ada di utara. Seharusnya ini dua orang ke utara, tapi Rasulullah menuju selatan. Kenapa ini? Ini katanya sebagai siasat supaya ia roto KPRE tertipu. Ke selatan dia naik berdua ke Gua Sur. Mendre ke Gua Sur. Untuk agak untuk Makkah Cubu. Apa yang terjadi di rumahnya Nabi Ta? Engkau tahu si di datang. Nata duk mana ya roto matindro? Bangun, apa bekerja di sini? Kenapa ketidur di sini? Maka saya kami ini mau membunuh Nabi Muhammad. Muhammad labak ni nak asang, we tahu nak labak. Masa iya? Kau dah tepat-tepat, silakan jenguk di rumahnya. Dibuka pintunya ternyata betul. Mau dibunuh. Nah kira Nabi Muhammad matindro berselimut hijau. Ternyata kamu Ali, ikut Ali. Iya saya. Mana Muhammad? Labak ni sudah pergi tadi malam. Bapak Ibu sekalian, ternyata mereka tertipu. Akhirnya mereka menyebar. Gagal pembunuhan itu malam. Akhirnya mereka menyebar dan menyebarkan sayembara. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad akan dikasih hadiah, kalau tidak salah di sini 100 onta. Jadi langsung sogi mendadak tahu siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad tuh kai TV kue yare kamate ni akan dikasih hadiah 100 juta 100 onta. Akhirnya orang-orang yang mau memanfaatkan ini bersemangat mencari Nabi Muhammad sehingga mereka semua bergerak mencari Nabi Muhammad. Cerita ke Nabi Muhammad berdua dengan Sayyidina Abu Bakar. Letuk ni ke mulut gua. Di mulut gua itu dosenku saya di Al-Azhar. Tabe, kita ajak. Napa kau kira aja nih? Dibawa batu ya. Saya tiru dosenku ini menjelaskan ini waktu saya kuliah di Mesir. Nah kasih begini kaki. Ditanya oleh Rasulullah. Maka kita pakai ajeta, maka aja akan merasa engkau lah, napito ajeta, taruh ni ajeku napito asal tani ajeta, kecintaan yang luar biasa. Taruh ni ya mate, asal tani ini mate. Dan sejarah mencatat, tapi ini diperselisihkan, napito tonget tu ajena Abu Bakar itu malam, di napito ulah. Tapi itu saya lihat diperselisihkan. Napatindro inabita. Tega na patindro, gokupupan na Sayyidina Abu Bakar di pahanya. Tidur pulas Rasulullah tiba-tiba bangun. Magi engkai wai mitti pole yase. Wai pole tega ye na deda mosi. Ternyata wai matan na Sayyidina Abu Bakar mitti kutampana Nabi sallallahu. Kenapa menangis? Saya memikirkan Islam, bagaimana kalau kita dibunuh. La tahzan innallaha ma'ana, maka dia Nabi taja mau tahu sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Oh, ibu sekalian, akhirnya Yarwani tidurlah berdua ini. Sayyidina Abu Bakar dek nama tindro karena melayani Nabi Muhammad SAW. Pagi
datang pagi Pak. Ya. Apa yang dikhawatirkan Abu Bakar betul-betul ada. Angka tahu mak depek naik ke Gua Sur. Bahkan iro to kapire menrei di atasnya gua. Misalnya lubang gua di sini, naik kakinya di sini. Nang kalinga ko Sayyidina Abu Bakar bicarana ye tahu eko yase. Terisi Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah. Ma'bici Sayyidina Abu Bakar. Coba na cukui, nai tayo luta. Maka dia Nabi ta, la tahzan innallaha ma'ana. Ajak mumi tahu si bawa ki pung Allah Ta'ala. Ini juga pelajaran bahwa nareko deceng lay jalangkang memperjuangkan agamanya pung Allah Ta'ala, pasti ka pung Allah Ta'ala bantu ki. Iya. Maka dia Nabi ta coba na lay pasitimbang itepek na Sayyidina Abu Bakar purangi puran na lau pudang makwaro. La sakula imanu Abi Bakar ala imani ahli dunia. Matana pi itu tepek na Abu Bakar puran na lau pudang makwaro daripada seluruh imannya ahli dunia ini. Dan Sayyidina Abu Bakar melihat betul apa yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, tanda-tanda bahwa natulutong ng Allah Ta'ala. Angka tau teme tatong, angka tau si di teme kafir Quraisy, iya ro teme mangoloy ke mulut gua. Maka dia Sayyidina Abu Bakar coba naitaki tidak mungkin menghadap ke sini. Berarti napatat lepak kita nalepak kita na kupung Allah Ta'ala karena dia kencing menghadap ke mulut gua. Nah yang kalingai apa perdebatannya ini orang di atas gua, maka dia pasti ada di sini. Pura mana lay sapa kota na Makkah, dek gaga bola, dek gaga gang, dek gaga onrong. Pura mana lay sapa kota ini, dek gaga. Si di mion ronasan dek palay lay sapa. Oke, gua su. Maka dia resi di tidak buta ka kamu. Karunasan sarang laba-laba masih utuh. Ang karunasan manu janga bertelur bersarang di situ. Coba nang ketau nasa tama pasti masolang iya. Padahal yang terjadi adalah tama pinabita napa itu sarang laba-laba bikin. Jadi Allah itu membantu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar hanya mengirim laba-laba dengan burung merpati. Jangan. Sehingga katanya itu yang di Mekah. Tapi ini kata orang itu adalah turunannya merpati yang bertelur di depan gua. Akhirnya perdebatan tidak selesai. Engkau nasa ilalang dia nak agak undur kecuali ini maka dari tidak ada karwe. Sarang laba-laba masih utuh. Akhirnya mereka pergi dan percaya kepada sarang laba-laba bahwa dia agak utama coba angkat utama pasti masolang ya. Akhirnya mereka pergi. Berapa hari Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dalam gua itu? 3 hari 3 malam. Ini rapi persiapannya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi. Anaknya namanya Asma diutus untuk membawa makanan dengan membawa rombongan kambing. Kenapa bawa rombongan kambing? Untuk menghapus bekas kakinya saudaranya Abdullah sana. Abdullah ini kalau malam ada bersama orang kafir di bawah untuk mendengar. Maraga-raga persiapannya mereka mencari Nabi Muhammad dengan bapakku. Kalau subuh, kalau siang naik, kalau subuh turun. Jadi orang kafir Quraisy tidak tahu. Padahal informasi di bawah itu dikirim Dewa Abdullah yang bekas kakinya dihapus oleh kambingnya saudaranya Asma binti Abu Bakar yang membawa makanan. Begitu rapi. Pertanyaannya adalah, iya rona bitta suruh kojek tua senah magi memakai subuh, kenapa masih sembunyi? Kenapa masih harus tengah malam? Kenapa tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Puang pasal lama kak, kenapa tidak berdoa seperti itu? Bukan saya yang jawab, ini penulis buku ulama besar ahli sejarah ini mengatakan jawabannya karena Nabi Muhammad diutus bukan untuk mengajarkan kesaktian. Itu bukan tujuan Nabi Muhammad diutus. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan ajaran Islam. Ajaran apa?
wahai umatku, nareko ongka agaga memperjuangkan melok tadapi, jangan lupa ikhtiar. Maka dia guru takwe. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ikhtiar. Age sang ikhtiar reso akareso. Seakan-akan Nabi tamakadae, saya mau menyebarkan Islam, maka reso katu, apalagi iko mana? Seakan-akan Rasulullah menyampaikan seperti itu. Jadi agi-agi tidak bisa hanya orang bisa mengandalkan zikir, mengandalkan wirid, harus ki makareso. Buktinya Nabi Muhammad SAW maka cubuni bikin apa namanya, menugaskan Asma dan Abdullah untuk antar makanan, mencari informasi dan seterusnya. Ini sebabnya. Setelah 3 hari 3 malam Bapak Ibu, informasi dari Abdullah maka disampaikan aman. Pak aja tahu masapa, caui ini masapa. Tetapi sayembara informasi nigi runtu Muhammad akan dikasih hadiah 100 unta. Itu masih jalan. Nah, jokkan nabita. Siapa yang berangkat Bapak Ibu? Ini kajian kita sejarah. Ini unik juga ini masjid. Tidak ada masjid lain ini mulai saya 2003 yang ngasih amanah membahas sirah nabawiyah hanya masjid ini. Jadi saya belajar dulu sebelum ke sini karena saya bukan ahlinya. Jokani nabita. Berapa orang yang berangkat? 4 orang itu. Nomor Sayyidina Nabita. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga Abdullah bin Urqud. Inilah yang disewa penunjuk jalan. Tadinya seleng ya, tapi dia disewa untuk menunjuk jalan. Yang keempat adalah Amir bin Fakhira. Siapa ini? Pembantunya Sayyidina Abu Bakar untuk membantu-bantu di jalan. Maka dari Sayyidina Abu Bakar ketika jalan ini 4, iya runasan Nabi Tawita tuli baca-baca pula lengi. Ini juga pelajaran buat kita. Dalam kondisi apapun kasih jalan zikir ini. Tambah merajin keadaan, tambah zikir kita. Ini Nabi ta mengajarkan. Maka dari Sayyidina Abu Bakar uitana setimunna Nabi ta tuli kedo masikri pula lengi. Begitu jauh Bapak Ibu, ada orang mengejar. Namanya ini yang mengejar Suraka. Ya Suraka sitongen nanaita nabita wattuna lalu, tapi dia diam-diam. Dia napudangi masyarakat. Seharusnya kan engkau nabita lalu naitai. Seharusnya maka kayak Muhammad, tapi dia diam. Dia diam-diam. Kenapa? Dia mau dapat 100 unta. Akhirnya setelah Nabi Muhammad jauh, dia datang dengan kudanya dengan membawa pedang yang sudah terhunus. Sebegitu rapat mak depek ni kuda bita, dia angkat pedangnya mau dipotong lehernya Nabi Bita. Langsung angkat kalau bom mengeluarkan asap. Menurut buku ini jatuh itu Surakah dengan kudanya. Silak dah igeteng ajena nyarena karena ini tenggelam kaki kudanya di lubang. Nah kira Surakah ini kebetulan kan menre nyerena nenre kisi lari sih sampai di sana. Nah ambil pedangnya mau lepas lehernya Nabi Muhammad. Begitu pedang mau sampai di lehernya jatuh lagi angka si kalak bom seperti yang pertama tadi. Dikira kebetulan. Jok kasih. Akhirnya yang terakhir kalinya yang ketiga sudah mau ditebas lehernya Nabi Muhammad, tapang ke si kelabong berasap, jatuh lagi, akhirnya gagal ketiga kalinya. Disitulah dia berterus terang kepada Rasulullah, ya Rasul, situngan ulal luki, saya mau dapat hadiah. Tolong jangan saya diapa. Maka dari Nabi ta, saya tidak apa-apakan kamu, coba bahasa tak, akan tetapi tolong jangan cerita ke orang ya. Akhirnya nanti ini Suraka masuk Islam di Madinah.
dibebaskan oleh Rasulullah. Jalan si Nabita, capui wena Nabita, cap habis bekalnya. Akhirnya lepangi kusi dionrong, ada gubuk didapat. Itu adalah gubuknya Ma'bad Al-Khuzaiyah. Di situ engka bembek naita ko Nabita. Akhirnya minta izin kepada perempuan ini, Ummu Ma'bad Asannah. Ibu, coba nebahasa tak. Buat nika wala susunna ye bembek ta ye. Maka daya ro ibu semenjak mancaji bembek ye denang kawala susunna kering dekakas woi susunda. Rasulullah mendekat dan Rasulullah berdoa. Cuma buku ini sayangnya tidak menulis apa nak baca ku Nabita. Dega baca akan baca ku Nabita doanya. Tidak ada Bapak Ibu. Mungkin ada yang dapat doanya sini. Purana nak kata niya ro bembek diperas oleh Rasulullah SAW, melimpah itu susu. Disimpan di bejana. Minumlah Nabita, minum Sayyidina Abu Bakar ini 4 orang. Minumlah tuan rumah, engkau mau panasesa. Kemudian jokai Nabita SAW. Datang suaminya ini ibu, makutane, boleh tega ya susu maka deh. Boleh bembek tak? Mana engkau? Iya, tadi itu ada orang, diterangkanlah. Orangnya ini gagah begini. Maka deh suruh napung Allah Ta'ala ya tuh. Nah, Rasulullah pergi. Ternyata orang di Madinah, Bapak Ibu, berhari-hari sudah menunggu. Ode pagaga, rewek si mana kubolana. Rombongan mereka keluar. Besoknya datang lagi. Ode pagaga, rewek si kubolana. Terakhir dilihat dari jauh, engkau nilai tajak ya. 4 orang dari jauh datang. Itulah dalam sejarah mereka menabur obat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Tala'al badru alaina, bulan purnama sudah muncul ke kita. Nabi Muhammad runasa min saniyatil wada, dari bukit saniyatil wada, wajaba syukru alaina, maka kita ini harus bersyukur hai orang Madinah, mada'a lillahi da, dengan apa yang dia dakwahkan kepada kita. Maka semua yang datang di rombongan ini menunggu Nabi Muhammad macin nama nengi untuk mak beni Nabi takubolana. Semua berharap, semoga bermalam di rumahku, semoga bermalam di rumahku, semoga bermalam di rumahku. Maka Nabi biarkan ontaku jalan tega lepang okuna tumak beni. Ternyata yang dapat kehormatan itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari lah yang dapat kehormatan agak senang lepangi. Di situlah Rasulullah tinggal 1 bulan namanya. Nanti disitulah Rasulullah membangun, yang dibangun pertama oleh Nabi Tatania bola, tapi masigi. Masjid pertama dalam Islam dibangunlah di sana. Kemudian setelah itu Islam berkembang, setelah itu Islam menyebar, akhirnya letuk di abad ke-13 menurut sejarah. Wallahu alam benarnya atau tidak. Abad ke-13 sampailah ke kita. Apa untungnya perjuangan yang sulit ini? Jadi Rasul lenge malap bangi kolinota gara-gara jasanya Nabi dan sahabatnya ini. Jadi koong ketomas sempajang kolino itu adalah karena mereka ini. Siapapun yang salat, termasuk kita malam ini salat, pahala kita dapat. Dan pahala seperti yang kita dapat lari ke mereka, karena itu adalah pengorbanannya mereka. Ini yang aseng amal jariah. Sehingga di akhir pelajaran kita ini ingin kita katakan bahwa kita semua harus berpikir, agak kira-kira waktu tak tua mau paye, agak kira-kira di lausalai mondri nare komate kak matu napa kita tahu eko decenge.
Karena itu akan menjadi amal jariah. Seperti ini Rasulullah dan para sahabat. Memang rasa-rasa nyawa, tetesan nyawa, harta habis, rumah ditinggalkan di Mekah. Tapi apa yang mereka dapat? Pahala yang jalan terus karena jasanya mereka. Termasuk kamera ini. Kalau gara-gara kamera ini nanti orang menjadi salat yang tidak salat, misalnya ya contoh, maka semua kita termasuk yang menyiarkan pelajaran pengajian-pengajian itu dapat pahala persis seperti pahala orang yang salat. Inilah mungkin yang menjadi penutup dari pertemuan kita ini. Bapak Ibu, semoga dapat berkah Allah Ta'ala. Mungkin ini sesi terakhir dari kebersamaan kita. Saya berterima kasih, beribu terima kasih kepada jamaah yang sudah berapa kali pertemuan dan satu kali tidak bisa hadir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekurangan. Terima kasih. Demikian sekelumit sejarah lompat-lompat karena tidak bisa dijelaskan semuanya karena waktu kita terbatas. Sekali lagi para orang tuaku terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.